Di sebuah rumah sakit mitra di ruang Bater, banyak pasien yang menderita diare. Kemudian, perawat Faiza memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar untuk mencegah dari penyakit diare di ruang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya perawat Siti Faiza. Saya yang berjaga di ruangan ini dari pukul 7 pagi sampai 2 siang nanti. Ibu, jadi di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan dan sharing-sharing ya kepada ibu-ibu di sini mengenai gimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar itu ya. Untuk waktunya kurang lebih 20 menit. Dan tujuannya itu agar ibu-ibu di sini bisa mengimplementasikan di kehidupan ibu-ibu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Apakah ibu-ibu di sini sudah mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Yang kayak iklan di TV itu bukan sih? Iya, betul sekali Ibu. Nah, kenapa sih kita harus mencuci tangan itu? Tujuannya agar menghilangkan mikroorganisme seperti virus, bakteri yang menjadi penyebab anak ibu terkena diare. Seperti itu Ibu. Jadi ibu ini sudah melihat hanya di iklan-iklan aja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mencontohkan kepada ibu-ibu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar itu. Pertama, gosok tangan dengan posisi telapak tangan pada telapak tangan. Yang kedua, telapak kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari-jari saling menjalin. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga, telapak pada telapak saling menjalin seperti ini. Lalu yang keempat, punggung jari-jari berlawanan saling mengunci. Lalu selanjutnya, gosok memutar pada ibu jari tangan, mengunci. Yang terakhir, gosok memutar ke arah belakang dan ke arah depan dengan jari-jari tangan. Nah, gimana nih ibu-ibu sekalian? Apakah sudah cukup jelas cara mencuci tangan yang baik dan benarnya? Jelas, Sus. Baik, kalau sudah dimengerti, ada yang mau mengulang lagi nggak nih? Gimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar itu? Saya, Sus. Ya, boleh Ibu silakan. Yang pertama begini. Betul. Kedua seperti ini. Ketiga Bagus gini. Ibu. Ya. Lalu begini. Dan terakhir seperti ini. Iya, betul sekali ya Ibu. Bagus. Berarti Ibu tadi memperhatikan ya. Iya. Nah, karena tadi ibu-ibu sudah memperhatikan ya. Semoga bisa diaplikasikan untuk kedepannya ya, agar ibu-ibu ini bisa mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Ya, selanjutnya bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu mengenai cara mencuci tangan ini? Kenapa sih harus cuci tangan pakai sabun? Baik, Ibu izin menjawab ya, kenapa sih kita harus mencuci tangan memakai sabun? Oke, jadi kuman atau penyakit itu sangat mudah ya Ibu ditularkan melalui tangan. Pada saat makan, kuman cepat masuk ke dalam tubuh. Nah, itu bisa menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Nah, tangan itu kadang terlihat bersih ya, kasat mata gitu. Nah, namun sebenarnya di dalamnya itu banyak kumannya gitu Ibu. Nah, si sabun ini dapat membersihkan kotoran dan merontokkan kuman-kuman yang ada di tangan Ibu. Nah, kalau misalkan Ibu cuci tangan gak pakai sabun, jadi si kumannya itu masih tertinggal di tangan. Nah, seperti itu Ibu. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Jelas. Jadi sabun itu membersihkan kuman-kuman ya, Sus? Iya, betul sekali Ibu. Jadi seperti itu ya Ibu. Diharapkan kalau misalkan Ibu mau makan, nanti cuci tangannya pakai sabun ya Ibu ya. Iya, Sus. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Ibu? Saya, Sus. Iya, silakan Ibu. Kapan aja sih kita harus cuci tangan? Iya, baik Ibu izin menjawab ya. Ada beberapa saat kapan sih kita harus mencuci tangan itu. Yang pertama, saat sebelum dan sesudah merawat orang sakit. Nah, saat Ibu setelah merawat anak Ibu apabila sudah sehat gitu ya, Ibu sebaiknya mencuci tangan gitu. Misalkan Ibu saat sedang memberi obat ke anak Ibu, sebelum dan sesudahnya Ibu harus cuci tangan, atau sebelum memberikan makan, atau Ibu mau
lap tubuh anak ibu agar bersih, ibu harus mencuci tangan, baik itu sebelum merawatnya maupun sesudahnya. Baik ibu, yang kedua ada sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan untuk ibu-ibu di sini kan punya anak nih, punya suami kan, pasti bakal nyiapin makanan nih buat anaknya kalau misalkan mau ke sekolah, mau kerja. Nah, dibiasakan cuci tangan terlebih dahulu karena kan nanti makanan itu akan dimakan nih sama anak sama suami ibu ya. Takutnya kalau ibu nggak cuci tangan ibu ada bakteri dan virusnya nanti masuk ke makanannya ya. Seperti itu ibu. Untuk yang ketiga di sini ada sebelum makan. Nah, ini yang paling penting banget nih. Kita waktu nyiapinnya aja harus bersihin tangan, gimana kita mau makannya dong. Nah, saat kita sebelum makan itu wajib banget nih cuci tangan, karena kan apalagi kita sebelum makan itu melakukan aktivitas lain kayak nyapu, ngepel, main HP. Nah, kan di situ banyak bakterinya banget ya ibu-ibu ya. Nah, maka dari itu kita diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum makan. Lalu yang keempat di sini ada sebelum dan sesudah menggunakan toilet ya. Jadi apabila ibu nih mau mengantar anaknya ke toilet ya, mau pipis gitu anaknya, nah ibu sebelumnya atau sesudahnya itu mencuci tangan terlebih dahulu ya ibu ya, agar kan apalagi anak ibu sedang sakit, kita nggak tahu ada droplet atau apa yang kena ibu ya. Maka dari itu ibu sangat dianjurkan untuk mencuci tangan ya, agar ibu tidak terpapar penyakitnya juga. Lalu selanjutnya ada setelah membuang ingus, batuk atau bersin. Nah, biasanya kan kita kalau batuk itu tangannya gini ya. Nah, sebenarnya yang benar itu batuk bersin itu ada etikanya yang ibu-ibu. Untuk etikanya itu seperti ini ya. Nah, kita dibiasain batuk dan bersin itu seperti ini karena kalau misalnya kita gini, kita mau megang sesuatu itu jadinya si virusnya itu bakal kena barang itu, atau apalagi kita mau makan gitu, nanti si virusnya itu bakal tercampur gitu ya sama makanan yang akan kita makan. Nah gitu ibu, jadi lebih baik kalau misalkan ibu bersin atau batuk itu lebih baiknya kayak gini ya ibu. Nah seperti itu. Selanjutnya ada setelah menyentuh hewan nih. Di sini ibu-ibu ada yang punya hewan enggak di rumahnya? Saya punya ayam bu. Oh, nah kan apalagi ayam nih ibu, kalau habis ngasih makan ayam terus ibu mau makan atau ngapain gitu, ibu harus cuci tangan ibu ya, karena kan kotoran ayam nih, kotoran gitu ya namanya juga, kita nggak tahu tuh di kotoran ada bakteri atau virusnya atau enggak, jadi kita harus cuci tangan ya ibu ya. Baik, selanjutnya ada setelah menyentuh sampah. Nah kan ibu-ibu di sini suka buang sampah nih ya, kalau misalkan sampah di dapur udah penuh ibu buang keluar. Nah sebaiknya itu tuh ibu setelah membuang sampah harus mencuci tangan, karena kan di sampah itu sarangnya bakteri banget ya ibu-ibu ya, bakteri virus tuh ada di sampah semuanya. Nah kita abis naro, kita nggak tahu, kita langsung makan, kan takut tuh jadinya virusnya malah nyampur sama makanan kita. Nah maka dari itu diharuskan sekali ya untuk mencuci tangan setelah membuang sampah ibu-ibu. Nah selanjutnya setelah pulang dari rumah sakit, nah kan insya Allah nih harus dong ya ibu, anak ibu pasti keluar dari rumah sakit ya. Nah sebaiknya ibu saat habis keluar dari rumah sakit ini ibu langsung cuci tangan, kan di depan rumah sakit ada ya bu wastafel. Nah ibu bisa cuci tangan di situ. Nah setelah sampai rumah nanti ibu bisa langsung mandi ya. Sepertinya ada setelah bekerja nih, biasanya suami ibu nih pulang kerja ya. Nah kita nggak tahu dia udah kontak fisik sama siapa aja, kan nggak tahu nih di pekerjaannya. Nah sebaiknya cuci tangan setelah pulang bekerja, tapi lebih baik itu langsung mandi ibu, karena kan apalagi kondisi kayak gini ya sekarang, lebih baiknya itu kita ambil aman, lebih baik mandi gitu daripada cuman cuci tangan. Nah setelah itu ada habis bepergian dari mana gitu, kan biasanya ibu-ibu nih ke pasar, shopping, beli baju kan ya ibu-ibu ya. Nah dibiasain kalau kita habis dari bepergian dari pasar, dari mana-mana, ketemu banyak orang kan, nah kita nggak tahu nih si orang ini punya penyakit atau apa, kan kita kena gitu kontak fisik. Nah sebaiknya saat sudah pulang kita cuci tangan, cepet-cepet cuci tangan atau langsung mandi gitu ya, seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah jadi untuk kapan saja kita harus mencuci tangan itu kurang lebih seperti itu ibu. Oh iya, mengerti sus. Iya baik, apabila sudah mengerti, sudah cukup mengerti,
Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Sus. Sudah cukup ya dari Ibu cukup. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Mungkin cukup sekian ya pendidikan kesehatan dari saya. Semoga pendidikan ini bisa membantu ibu-ibu dan dapat menambah wawasan, lalu dapat diterapkan juga di kehidupan ibu-ibu. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sus. Terima kasih sus. Baik ibu, sama-sama. Iya.